Komisi 4 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum Panja terkait pengendalian serta penindakan kebakaran hutan dan lahan pada Senin 28 Juni 2021. Rapat ini dihadiri salah satunya oleh LSM Pemerhati Kebakaran Hutan dan Lahan, Bambang Hero Saharjo. Dalam rapat tersebut, Bambang memaparkan bahwa 3 faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan adalah bahan bakar, oksigen, dan sumber penyulutan. Menurutnya, faktor terbesar terjadinya kebakaran hutan dan lahan yaitu bersumber dari perbuatan manusia, bukan karena bencana alam. Namun jika hal itu disebut bencana alam, maka itu disertakan dengan force majeure, dan jika itu tidak dapat ditindak pidana, maka akan menjadi masalah besar. Karena saat ini banyak korporasi yang berlindung di balik kata bencana alam. Dirinya juga mengungkapkan bahwa di dalam putusan Mahkamah Agung nomor 36 tahun 2013 tertulis bahwa semua proses dalam perkara pembuktian dalam hukum harus menggunakan bukti secara ilmiah. Bahwa kebakaran itu adalah perbuatan manusia. Tapi begitu dia disebut bencana alam, maka itu disetarakan dengan force majeure. Nah, kalau force majeure, berarti itu tidak bisa diproses pidananya. Itu akan jadi masalah besar, karena justru banyak sekarang korporasi itu berlindung di balik kata bencana alam itu. Nanti saya sampaikan kenapa alasannya. Next slide berikut. Nah, ini asal muasal kebakaran itu karena 3 faktor ini yang kita sebut dengan fire triangles. Ada bahan bakar, ada oksigen, sumber penyulutan. Sumber penyulutannya itu 2, yaitu manusia atau alam. Manusia itu 99,9%. Alam itu yang paling memungkinkan itu hanya 2, yaitu apakah itu larva gunung berapi atau itu berasal dari petir, begitu. Tapi petir biasanya diikuti hujan. Jadi artinya bahwa 99,9% itu adalah perbuatan manusia. Jadi bukan karena bencana. Next berikut. Silakan, Mas. Nah, ini pertanyaannya. Ini kan land clearing, kalau Pak Ketua Sidang, Pak Dut pasti hafal seperti ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin itu benda mati itu bisa menyala kalau tidak disulut? Apakah karena gesekan daun? Apakah karena kering? Itu jawabannya tentu saja tidak. Karena itu benda mati, seperti di meja ada kertas, kemudian ada pulpen, itu benda mati, tidak mungkin dia bergerak sendiri. Nah, untuk menghasilkan nyala, itu ada proses yang disebut dengan combustion process. Dan sekali lagi itu bukan karena gesekan atau apa, tapi karena ada faktor lain, dan di sini adalah manusia. Next, berikut. Nah, ini adalah prosesnya, ya. Jadi secara saintifik, karena di dalam putusan Mahkamah Agung nomor 36 tahun 2013, bahwa semua proses dalam rangka pembuktian untuk penegakan hukum ini harus menggunakan scientific evidence, buktinya. Jadi tidak boleh katanya-katanya seperti itu. Nah, ini kami ingin tampilkan bahwa proses kebakaran itu tidak terjadi dengan sendiri, tapi ada proses. Seperti di sini ada 5 tahapan, yaitu pra penyalaan, pembaran, pemijaran, dan kemudian urusannya selesai. Next, berikut. Next, dan ini yang saya sampaikan tadi, ini zamannya Dirjennya Pak Daruri, PP 45 2000 sampai hari ini masih dibunyikan. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, ya, bahwa ada di pasal 30 ayat 1 di ujungnya jelas. Apabila pemegang izin dan sebagainya itu bisa membuktikan dia tidak bersalah, maka dia dilepaskan dari tanggung jawab itu. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.